orang Belanda kan terkenal mereka itu blak-blakan orangnya kan, dan mereka itu Oh, really? banget banget coba, they just say what comes on their mind, whether or not it will offend you bukan masalah gue gitu loh, kayak Oh, jadi really? iya, Contohnya gimana contohnya? jadi misalnya kayak Di video kali ini aku akan collab dengan seseorang, guys. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah kenal karena dia juga suka bikin video-video tentang pembelajaran bahasa Inggris di channelnya. Dia adalah Naila Farhana. Nah, saat ini Naila sedang berada di Belanda dan aku sedang berada di Surabaya. Jadi kita LDR ini collabnya ya. Jadi aku akan video call sama Naila dan aku akan nanya-nanya tentang pengalaman hidup dia yang menurut aku menarik untuk dibahas di channelnya Puri Viera. Karena Naila ini pernah kuliah di Amerika, guys. So aku mau nanya-nanya sama dia gimana kisah hidup dia, gimana awalnya dia bisa kuliah di Amerika, terus kenapa dia pindah ke Belanda dan kenapa nggak stay aja di Amerika, you know. So kepo questions like that gitu ya. Alright, let me call her. Hai Naila. halo. Ini dia. Oh, that's so cool, I have the same camera. Oh, you do? Yeah, yeah, but right now I'm using my Canon 80D, tapi yang vlogging aku juga punya sih. Okay, Naila. Why don't you introduce yourself to my viewers? Hi, Maybe some of them Puri already know you viewers. though, but Iya, tapi kayak my audience is not as big as yours. Halo semua, nama aku Naila dan aku ini juga YouTuber yang kasih tutorial bahasa Inggris di channel aku. If you guys like to learn more English, yeah, I have. yeah, you gotta check out her channel. Aku kadang-kadang ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, bukan so Inggris, cuman ya kadang-kadang lebih. Kita harus so Inggris dong. Aku juga so Inggris. Betul. Naila ini sekarang tinggal di kota apa nih? Di Belanda kan ya? Aku tinggal di Utrecht, di Belanda, kayak 30 menit dari Amsterdam. Oh, oke. Udah berapa lama nih tinggal di Belanda? Aku udah totalnya hampir 4 tahun. 4 tahun, wow, lama juga ya. Kalau nggak salah kan sebelum pindah ke Belanda kan pernah tinggal di Amerika kan? Iya betul, aku dulu tinggal di Amerika 4 tahun. Itu kenapa tinggal di Amerika, kuliah atau ngapain? Aku tinggal di Amerika untuk kuliah sih, dari umur 17 tahun sampai 21 tahun. Jadi lulus SMA ya berarti ya? Sebenarnya aku nggak lulus SMA, aku tuh kayak ada apa ya, I joined an Axel, program Axel gitu loh. Jadi habis kelas 2 SMA aku dapet apa namanya, kita harus ngambil exam internasional gitu pas di sekolah aku, IGCSE di. Sebenarnya pas aku SMA tuh di sekolah RSPI gitu loh. Kayaknya sekarang udah nggak ada lagi sih sistemnya. Tapi habis kelas 2 aku ngambil exam dan at the time my exams were enough for me to get into this program yang ngebolehin aku langsung kuliah gitu. Oh gitu. Oh wow, oke. Jadi kamu kayak apa namanya, lulus sebelum waktunya gitu ya? Iya betul. Wow. Jadi aku nggak ikut UN dan apapun itu, jadi aku seneng banget. Kuliahnya di mana waktu itu dan ngambil jurusan Aku apa? di Boston, 2 tahun di Boston, terus 2 tahun ke apa namanya Amherst, itu University of Massachusetts Amherst. Itu aku ngambil 2 jurusan sih. Jadi awal-awal itu kayak galau gitu loh, pengen apa ya gue belajar apa, sama orang tua disuruh ekonomi, disuruh ini, tapi kayak aduh ekonomi nggak mau, terlalu banyak matematika dan lain-lain gitu. Terus aku ngambil public health. Jadi aku 2 jurusan, public health sama ekonomi gitu. Oh bisa ya kuliah ngambil 2 jurusan gitu ya? Bisa, itu lumayan common kok kalau di Amerika itu, karena di Amerika tuh sistemnya lumayan fleksibel buat ngambil banyak courses dari bidang manapun gitu. Jadi ini consider kayak beasiswa gitu nggak dari SMA kamu? Enggak, ini dari biaya sendiri, tapi pas aku di US udah saat kuliah, aku dapat beberapa beasiswa sih. Oh saat kuliah. Iya. Jadi Emang sebenarnya- beasiswanya dari kampus yang di Amerika. Iya, betul. Oh gitu, gila, keren banget ya. Iya, makanya ya enak sih. Jadi tahun pertama tuh aku kayak pakai foundational year gitu loh. Jadi kayak tahun pertama ini aku sama orang internasional semua, supaya jadi kayak the bridge between international sama American culture gitu. Jadi culture shocknya nggak terlalu banyak. Terus satu tahun ini apa namanya grade school lumayan lah. Jadi aku dikasih scholarship gitu sama program ini.
gitu. Oh, that's nice. Ya lumayan sih, karena ya karena nggak banyak scholarship di sana buat orang internasional gitu. Iya, Jadi iya, benar-benar. mm-mm, Iya, biasanya untuk citizen ya. Terus betul. berapa tahun kamu kuliahnya? Aku 4 tahun. 4 tahun untuk dua jurusan itu. Iya, Oke, itu termasuk tergolong cepat ya? Atau tergolong cepat sih, iya. Sebenarnya 4 tahun itu standar, tapi biasanya orang standarnya ngambil satu jurusan. Tapi karena aku pas liburan summer atau pas liburan winter, Christmas gitu, aku suka ngambil kelas juga gitu. Jadi oh wow, sibuk banget ya pastinya ya. iya. Tapi nggak, kalau saya lihat ke belakang, it doesn't seem that way sih. Really? Iya. Terus kamu di Amerika tinggalnya sama siapa? Sendirian atau gimana tuh? Ke Amerikanya dianterin orang tua pas ke sana buat settle down, buat beli furniture dan lain-lain. Terus balik lagi, terus aku sendiri. Tapi 2 tahun pertama aku sama host family kan, pas tinggal di Boston gitu. Jadi nggak terlalu sendirian lah. Jadi masih bisa suka dimasakin, masih ada social interaction. Jadi nggak bener-bener completely alone gitu. Terus tahun ketiga sama keempatnya itu aku tinggal di dorm. Oh, tahun keempatnya pas udah terakhir-terakhir gitu ya? Iya betul. Jadi enaknya tuh 4 tahun itu aku dapet experience yang benar-benar full gitu loh, kayak sama host family di American suburbs gitu. Kayak keduanya experience the college life in the dorm gitu. Jadi benar-benar full gitu loh. Terus kamu waktu datang ke Amerika itu ada kayak culture shock nggak sih? Itu pertama kali kamu datang atau sebelumnya kamu sudah pernah ke Amerika? Sebelumnya pas aku umur 6 tahun aku pernah tinggal di Amerika 1 tahun sama keluarga aku karena ayah aku dapat kerjaan di sana. Tapi itu pas umur 6 tahun sih. Jadi aku kayak nggak ngitung gitu. Tapi saat aku pergi ke Amerika, no, I didn't. Surprisingly aku nggak pernah culture shock sama sekali. Mungkin karena emang aku udah mimpi banget sih ke Amerika. Jadi saat when it happens aku udah kayak bener-bener prepare, and when things happen kayak wow gitu. Nah, nggak ada sama sekali nggak ada kayak apa ya? Sama orang-orangnya gitu, kebiasaan mereka atau makanan gitu. Well, there's one thing sih yang bikin aku kayak shock gitu karena of course sepengetahuanku tentang Amerika itu kan pasti tentang Hollywood, dari Hollywood kan, dari film-film gitu. Iya. And the things that I see on Hollywood di TV itu benar-benar beberapa banyak yang lain, banyak yang benar-benar beda gitu dari yang aslinya. Karena di Amerika ini karena aku kan ke state school ya, ke sekolah negeri gitu. Jadi banyak orang yang masih dari working class gitu. Dan ternyata on average kebanyakan orang Amerika itu nggak suka travel. Some of the I actually met some people. Aku ketemu beberapa orang yang belum pernah naik pesawat gitu. Terus aku kayak, hah? Serius tuh? Atau nggak yang nggak pernah keluar dari state-nya, negara bagiannya. Terus kayak, hah beneran? Padahal tuh di film-film tuh kayaknya these things are so common gitu loh. Gitu. Jadi itu sih yang shock aja. Iya, bahkan banyak orang nggak punya paspor di Amerika itu. Iya, itu dia. That is one thing. Kayak I thought it was like a normal thing to have passport. Terus ya. Sebelum kamu pindah ke Amerika itu kamu sudah menguasai bahasa Inggris ya. Jadi kamu nggak ada masalah dengan bahasa waktu pindah itu. Iya, iya sih. Menurut aku dulu bahasa Inggris aku pas udah di high school itu udah C level kali ya. Kalau misalnya kan ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Aku mungkin udah C1 gitu, terus ya baru saat di sana baru diasah lagi gitu. How did you learn English gitu in the beginning? Aku dari kelas 2 SD, kelas 1 SD, kan kelas 1 SD aku tinggal di Amerika. Terus kelas 2 SD sampai kelas 5 SD aku ngambil les. Terus dari 5 SD sampai 3 SMP aku di sekolah yang National Plus gitu. Jadi bahasa Inggris aku lumayan terlatih di sana. Terus yang di high school ini RSPI kan. Jadi kurikulumnya dalam bahasa Inggris walaupun sih hari-harinya aku ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi throughout my life sih udah. Iya. Dan Kamu pakai bahasa Inggris juga nonton. sama di keluarga maksudnya sama orang tua gitu? No, never. Aku nggak pernah. Selalu bahasa Indonesia doang. Tapi ya mungkin aku kalau nonton banyak film Inggris dan lain-lain. Jadi that's how I got used to it. Pernah nggak kamu waktu kamu pindah ke Amerika itu, I know bahasa Inggris kamu sudah excellent gitu, tapi pernah nggak sih kayak kamu ada bahasa-bahasa kayak slang atau apa idioms yang kadang kamu kayak nggak ngerti gitu ketika kamu ngomong sama orang Amerika? Pasti banget karena ya orang di sana ngomongnya
idiomatic kan kebanyakan. Terus aku kalau misalnya nggak ngerti gitu bilang aja sih, oh, what does that mean gitu, kok ini artinya apa gitu. I think it's quite normal gitu. Ya, karena aku banyak yang apa namanya nanya ke aku gitu, kalau nggak ngerti gimana gitu kan, ya just ask gitu kan, nggak, sebenarnya nggak masalah ya kita nanya kalau kita nggak ngerti itu kan. Tapi banyak, of course not. Iya, banyak yang kayak malu dianggap, oh kamu kok nggak ngerti gitu, padahal itu nggak masalah, nanya aja gitu ya. Iya, makanya menurut aku kalau saya emang nggak ngerti, kalau misalnya orang sana udah tahu kalau kamu itu orang asing dan English is not your first language, mereka pasti akan benar-benar mengerti aja gitu. Oh, ini maksudnya idiom. Nah, terus abis lulus itu, kenapa kamu nggak lanjut kerja di Amerika aja? Kenapa kamu pindah ke Belanda gitu? Karena saat itu aku emang udah pengen ke Eropa sih, kayak apa ya? Kayaknya 4 tahun di Amerika tuh kayaknya udah cukup gitu. I thought I've lived the dream, I've experienced it, I wanted something new gitu. Terus ya menurut aku saat itu aku pengen ke Switzerland atau nggak ke Belanda, dan juga aku buat S2, I applied to some of universities there di US juga, tapi sejujurnya tuh aku pengen banget ke Belanda kan. Atau nggak kayak ke Swiss lah. Tapi dan juga S2 di Belanda tuh mahal. S2 di Amerika tuh harganya mahal banget loh. Dan Oke. banget. Jadi kamu pengen ngambil S2 di Eropa gitu ya? Iya. Tujuannya waktu itu. Tapi Oke. ayah aku tuh ngotot aku pengennya di Amerika gitu. Cuman kayaknya tuh aplikasi S2 aku di Amerika tuh aku kayak leha-lehain gitu loh. Jadi kayak aduh gak keterima nih, mendingan di Belanda aja deh gitu. Dan Jadi kamu apply juga di Amerika gitu? iya, aku apply ke beberapa university di Amerika, tapi fokusnya tuh pengennya ke Belanda aja gitu. Dan juga di Terus kamu diterima nggak itu dari yang aplikasi yang di Amerika? yang satunya nggak diterima, yang satunya diterima, tapi yang diterimanya, tapi aku udah diterima duluan di Belanda gitu. Dan universitas di Belanda ini aku dikasih beasiswa juga, jadi financially it's more apa ya, it makes more sense to go to the one in the Netherlands. Dan tanpa beasiswa pun aja, tuition di Belanda tuh half the cost dari tuition yang di Amerika gitu, setengahnya harganya. Oh, oke. Iya. Lebih murah ya. Itu kamu gimana kok bisa dapetin beasiswa di Belanda itu? Itu kayaknya- Apply online atau gimana? Enggak, aku nggak pernah apply buat beasiswa yang di Belanda. Itu kayaknya aku dipilih aja deh, karena mungkin dari credentials aku, dari what's the word, application formnya, dari essay aku gitu, mungkin they like my motivation. Oh, oke. Gitu sih. Jadi mereka pilih kamu gitu ya, Iya. tanpa kamu minta gitu ya? Iya, tapi kayaknya bisa apply juga. Cuman ya that scholarship came to me as a surprise gitu sih. Wow, mau main juga nih. Oh, that's so Iya. cool. So I was very happy about it. Ada culture shock nggak ketika kamu pindah ke Belanda, atau biasa aja karena kamu sudah lama tinggal di Amerika? Culture shocknya lumayan lebih besar. Karena I was used to, aku udah kebiasa dengan cara interaksi orang Amerika kan, dan orang Belanda atau orang Eropa itu caranya agak beda sedikit gitu loh. Jadi kalau misalnya saat aku di Amerika kan, people were a bit more politically correct kan, secara apa ya? Yeah. I don't know if you're gonna use a definition of political correct atau apa gitu. Yeah, I can write it down right here. Terus tapi di orang Belanda kan terkenal mereka itu blak-blakan orangnya kan, dan mereka itu really? banget coba they just say what comes on their mind, whether or not it will offend you, bukan masalah gue gitu loh, kayak. Oh, really? Contohnya gimana contohnya? Jadi misalnya kayak misalnya nih ya, aku I'm with a group of Dutch people gitu, terus aku datang, this happened really, terus aku datang ke mejanya, and then I looked a bit tired gitu loh, kayak do you smoke? Like, no, why? Like your eyes are so, you look tired gitu loh. Kayak semacam kayak, tapi mungkin ini contoh yang kurang bagus ya, cuman kayak mungkin kalau misalnya in general directness tuh kayak misalnya di tempat kerja gitu, kayak gue nggak suka kerjaan lo gitu, itu belak-belakan ngomongnya kayak, no, I don't like your work, this is, lo kenapa kayak gini gitu loh. Karena kalau misalnya di Amerika tuh aku bilang lebih di sugar coating gitu loh. Iya, benar. Iya kan, kayak lebih basa-basi gitu betul, di Amerika. lebih diplomatis gitu kalau misalnya nggak suka. I think you did an okay job, but if I were you, I would change it this way. Tapi kalau Belanda tuh kayak ada teknik penyampaian gitu ya. Betul. Jadi tapi Belanda lebih belak-belakan aja gitu.
Tapi Oh gitu. iya, Iya, kayak di Amerika aja kayak misalnya kamu ngomentarin apa sih kayak kayak bilang are you sick, you look tired itu considered rude gitu ya. Karena Betul betul. apa ya? Anything that makes this person feel bad gitu loh. Iya. Merasa nggak pede gitu kan. Setelah mendengar komentar kayak gitu kan kita pasti merasa wow, I look sick, do I look apa aneh gitu kan. Pasti dia merasa insecure gitu kan. betul Itu betul banget. considered nggak sopan gitu kan. Tapi kalau di Belanda biasa aja ya kayak gitu ya. Biasa aja. Jadi orang, you really have to develop thick skin kalau di Belanda sih menurut aku. Terus oh ya, menurut aku tuh di Amerika yang kita ngomongin ini lebih safe space gitu kan kalau buat orang Amerika gitu, kayak misalnya tentang sesuatu sensitif tentang race ras kamu kan. Di Amerika tuh nggak ada orang yang bilang kayak oh because you're Asian this isn't that. Kalau di Belanda tuh kayak oh lo sering tidur siang, oh emang orang Asia biasanya kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu kan. Oh gitu. Iya, terus kayak oh my god. Oh my god. Iya. Kayak Jadi kayak ini- general stereotyping gitu ya. Banget iya, terus kayak ini orang Belanda emang rasis atau gimana gitu. Aku waktu itu sempat tuh kayak kok gue ngerasa dirasisin gitu sih, cuman aku ngelihat apa namanya, tapi satu kan aku punya cowok orang Belanda, terus dia bilang enggak, orang Belanda itu emang kayak gini, mereka tuh he really open my mind gitu, mereka tuh nggak ada intention buat offend kamu, cuman ya budaya mereka emang belak-belakan gini, if they're really curious about one thing they would do it. Aku pengen cerita deh, beberapa hari yang lalu kan aku lagi keluar nih sama teman-teman aku. Terus ada orang bartender yang bilang, "Where are you from?" Kayak tanya, "Are you Japanese? Are you Korean? Are you Malaysian?" gitu kan. Dan biasanya kalau misalnya orang Amerika kalau kayak gitu itu dibilang offensive kan, kayak assuming. Iya. You should never assume where someone is from. Tapi orang Belanda gitu aja gitu loh. "Are you Chinese? Like are you Japanese?" Kayak, "No, I'm from Indonesia." Terus dia bilang, "Okay, if you're from Indonesia, right? Like in Indonesia, are you like considered pretty? Are you considered average? Oh my god. Are you considered?" I swear to God, Mbak, ini it really happened like a week ago, I think. Oh my god. Really? Are you like considered? Do you consider pretty in Indonesia? I was like, huh? Is this guy for real? Terus gue bilang, I don't know. There are times where I feel good about myself. There are times where I feel like I shouldn't even go out. Yeah, but okay. But let's say there are 100 girls in Indonesia, right? Are you like in the top, in the middle, average? Oh my god. That is so crazy. It was really What? crazy. Aku nggak nyangka kalau di Belanda kayak gitu, gila. Tapi mungkin nggak semua orang kayak gini kan. Pas aku ceritain ke teman-teman aku kayak, oh my god, no, that never happened to me. Nobody ever nyamperin aku kayak gitu. Tapi ini ekstrimnya mungkin ya. Cuman ya, you can see that this gives you a better idea on how direct Dutch people can be gitu. Belak-belakan aja. Do you think he would ask that question if you were like white person, bukan Asian gitu? Menurutmu dia bakal nanya kayak gitu juga nggak? Atau hanya karena kamu Asia gitu terus Kayaknya kamu enggak mendapatkan deh. pertanyaan kayak gitu? Mungkin karena hanya aku orang Asia deh. Karena di Utrecht itu kan sebenarnya Utrecht is like white people town gitu loh. Jadi kayak there isn't that many colored people di sini gitu, jarang terlihat. Jadi Kamu stand out gitu ya? iya, aku ngerasa kalau misalnya di Utrecht aku tuh orang lihat aku gitu loh, kayak ini dari mana, mungkin they're a bit more curious gitu. Tapi kalau pas aku di Amsterdam misalnya, where people are more diverse, itu orang lebih lebih nyuekin aku gitu lah, kayak just another foreigner probably gitu. Iya. Just another immigrant. Iya, exactly. Terus kamu lebih kerasan mana nih? Tinggal di Belanda atau di Amerika? Lebih suka yang mana? Lebih suka di mana? Aku lebih suka di Belanda sih. Oh ya, kenapa? Jauh lebih suka di Belanda. Walaupun dengan cerita yang barusan aku kasih ke Mbak ini, karena menurut aku lebih in general, aku lebih get along well sama Europeans dan Americans. Karena menurut aku secara general orang Eropa itu lebih mempunyai pandangan yang global tentang they have more of a global point of view. Kalau misalnya orang Amerika itu menurut aku, let's say their news, their entertainment and everything is centered around the US gitu. Jadi everything is like USA. Dan orang Amerika, it's not very common buat mereka untuk travel gitu. Aku sering banget di Amerika dapat pertanyaan, Indonesia, where is that gitu loh. Oh, Indonesia.
yeah, people are a bit more ignorant about the world than let's say orang Belanda in general. Di Belanda itu orang Amerika tuh kayak nggak di Belanda juga sih, kayak di kebanyakan negara di Eropa tuh orang Amerika kadang-kadang dipandang annoying gitu loh. I can see that. Iya, karena Kayak they're loud and obnoxious gitu exactly kan. loud and Kayak, obnoxious ya, itu. kayak, the oh team- yeah, we're from the US, you know. yeah, oh yeah, I'm like from the US because they are very loud sih. Dan juga mereka itu apa ya? Karena kebanyakan orang negara Eropa kan negara maju gitu. Dan mereka ngeliat Amerika tuh kayak there are so many banyak hal yang terbelakang gitu, tapi kenapa orang-orangnya tuh proud banget sama negaranya gitu loh. Terus menurut orang Eropa that is something so silly. Kayak healthcare lo tuh apa namanya, your healthcare system is broken, your social system is broken. Dan orang Eropa tuh semuanya ini di Belanda at least kan these things they really get it taken care of gitu. Cuman ya mereka I don't know, like orang Amerika proud aja gitu, kayak I'm American. Yeah, that's true. That's so true. Ya gitu sih menurut aku. Iya, emang orang Amerika tuh apa ya? Sombong gitu ya. Iya, Mungkin itu ya stereotype, tapi memang kenyataannya kayak gitu. betul banget sih, betul banget. Kayak misalnya it's very common apa kamu melihat bendera Amerika dipasang setiap hari di depan rumah gitu. Jadi Oh my God. mereka itu segitu bangganya sama negaranya gitu loh. Aku nggak bisa ngebayangin orang taruh bendera Belanda patriotis gitu di rumah mereka gitu, kayak maybe it happens somewhere in the farm, tapi kayak di kota besar atau di luar kota besar sedikit di suburbs gitu, no, it's really not common. Oke, aku sama Naila juga bikin video di channelnya dia guys. Kita bakal ngapain? Main game ya? Kita bikin main game ya, tebak-tebakan. Nah, kita bahasa bakal main Inggris. game di channelnya Naila, jadi kalian juga harus cek ya. Ngobrol-ngobrolnya sama Naila segitu dulu. Mudah-mudahan memberikan informasi buat kalian. Jangan lupa juga cek channelnya Naila. Oke? Thank you, it was so fun. Bye! Bye.